Dia bilang, kayaknya Ustaz kalau nunggu antri ini saya keburu keluar nih. Maka dia pulang ke rumahnya untuk menyelesaikan hajatnya. Dia buang air, dia bersih-bersih, wudu, seharusnya langsung kembali ke masjid. Itu diperbolehkan. Tapi begitu sampai rumah, masuk kamar mandi, sudah buang air, tiba-tiba melihat istrinya. Kemudian dia melakukan hubungan itu, maka iktikafnya batal. Maksudnya batal, pahalanya berhenti. Misal nih, dalam kondisi seperti itu, dia berhubungan dengan istrinya, kan batal. Maka dia harus datang lagi ke masjid, niat yang baru. Diperbaharui niatnya, pahalanya sudah putus. Ini kan argonya berjalan nih. 1 hari argo berjalan. Nah, ketika berhubungan badan, putus argonya. Mulai dari awal lagi. Tapi kalau tidak berhubungan badan, meskipun dia pulang ke rumah, argonya terus jalan. Meskipun di rumah argonya jalan. Sampai lagi ke masjid, argonya tetap jalan, tidak putus. Ini bedanya yang membatalkan i'tikaf. Ya. Kita akan bahas apa saja yang dilakukan ketika seseorang i'tikaf. Yang pertama, perbaiki niat lillahi ta'ala. Jangan i'tikaf karena gak enak diajak teman. Pertama, niat lillahi ta'ala. Jadi dalam i'tikaf itu pertama niat. Niatnya ini ikhlas lillahi. Orang yang ikhlas mudah untuk istiqomah. Orang yang tidak ikhlas semangatnya di awal-awal saja. Kita evaluasi. Kalau tanggal 1 Ramadan rajin sholat tarawih di masjid. Hari ke-7 mulai malas. Hari ke-10 tambah malas. Hari ke-13 tambah malas, tambah gak sholat tarawih. Nah, ada yang perlu kita evaluasi yaitu keikhlasan. Karena istiqomah itu dibangun di atas ikhlas. Seseorang bisa ikhlas kalau dia taat kepada Allah, tidak bermaksiat, maka ikhlas. Ketika ikhlas mudah untuk istiqomah. Teman-teman yang muntaber, mohon maaf ya, mundur tanpa berita, tiba-tiba ngilang gitu. Nah, itu dievaluasi keikhlasannya. Apakah karena Allah atau karena selain Allah? Selain Allah ini banyak. Mungkin karena dunia, mungkin karena uang, mungkin karena jabatan, mungkin karena popularitas, mungkin karena pujian, mungkin menghindari dari hinaan. Banyak, ini faktor-faktor selain Allah. Kalau kita beribadah karena Allah, insya Allah istiqomah. Tapi kalau tidak ikhlas, berat. Karena kalau kita menginginkan pujian, kemudian gak dapat pujian, kita gak akan ibadah lagi. Misalkan Pak Aceh datang kajian, ingin dipuji. Ketika dipuji, hadir. Tapi ketika orang gak muji dia, hadir lagi apa gak? Hilang. Ini beratnya kalau kita beribadah karena pujian. Maka teman-teman sekalian, selalu perbaiki niat masing-masing. Selalu di-upgrade niatnya. Misal, kita akan melakukan ibadah, jangan berhenti ketika niatnya berbolak-balik. Memang tidak konstan ya, Ustadz, ini niat lillahi ta'ala ini selalu 100%, enggak. Hati ini berbolak-balik. Begitu mau berangkat kajian 100% lillahi ta'ala. Di tengah jalan berkurang jadi 90%. Nyampe ke tempat kajian berkurang dari 75. Dalam proses kajian nambah lagi 100%. Itu biasa. Karena niat tidak ada yang konstan, fluktuatif, naik turun. Maka kita berdoa kepada Allah sebelum ibadah. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami kita bertolongan. Nah, dua aktivitas ini tidak mungkin bisa dipisahkan antara menyembah dan minta pertolongan. Artinya apa? Sebelum minta, ibadah dulu. Sebelum minta rezeki, ibadah dulu. Ibadah ini banyak. Sholat, puasa, baca Al-Quran, bantu orang, berdakwah, jadi panitia.
Ini namanya menyembah Allah dengan beribadah. Setelah itu minta, maka dikasih. Dan kita juga tidak bisa minta pertolongan kepada Allah kalau kita tak menyembah.